Hai semua, kembali lagi dengan Vivi. Seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini ya. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin nggak semuanya bisa resonate. Kalian ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada Queen Wajib, ada 7 hati, ada Prince Sekop, ada 5 wajib, ada Prince hati, ada 1 wajib, ada King hati, ada 5 keriting, dan ada 10 keriting. Oke. Jika kamu adalah seorang perempuan mandiri, pekerja keras, yang benar-benar fokus kepada karir. Mungkin untuk kalian ada yang memiliki sebuah trauma akan hal percintaan, atau bahkan kamu tidak beruntung dalam hal percintaan, tapi kamu beruntung soal karir atau keuangan di sini. Ya, kamu di sini memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang. Cukup ambisius dalam hal karir, yang bisa menciptakan adanya kemakmuran dan keharmonisan. Sebenarnya kamu adalah seseorang yang menurut aku sempurna ya. Cantik, mandiri, dewasa. Ya. Tapi beberapa dari kalian sering banget mengalami ketidakberuntungan soal cinta. Entah dimanfaatkan, dibohongi, dimanipulasi, ya, dikhianati. Di sini pesan untuk kamu. Sebenarnya ada seseorang yang sangat-sangat tertarik sama kamu. Dan orang itu dapat diandalkan karena punya tujuan cinta. Ya. Jika kamu saat ini single, para wanita mandiri, ada orang yang benar-benar memiliki tujuan cinta di depan sana ya. Jadi jangan terlalu terfokus dengan sesuatu hal di belakang mulu. Cobalah untuk buka hati kamu. Jadi jangan jadikan sebuah kegagalan di masa lalu sebagai trauma. Karena aku melihat ada seseorang yang akan mendekat ke kamu, dan memang dia membawa cinta untuk kamu. Ya. Dan untuk kalian para wanita, yang masih muda, yang entah kamu sadari atau enggak, orang itu melihat kamu memiliki ego yang tinggi. Tapi dengan orang lain sebenarnya kamu adalah seseorang yang menyenangkan untuk diajak bicara.
Meskipun mungkin gak banyak pengalaman yang kamu miliki dalam sebuah bidang, tapi kamu itu kayak selalu bersemangat untuk menghadapi sesuatu itu. Berhati-hatilah di sini. Jangan terlalu fokus kepada hal percintaan, karena aku melihat ada masalah yang saat ini perlu kamu fokuskan, yaitu tentang keuangan. Jangan terlalu memikirkan tentang percintaan kamu, karena akan bisa berakibat dalam keuangan kamu kalau kamu terlalu memikirkan hal-hal dalam hal cinta. Misal kalau ada galaunya, kamu jadi nggak fokus dalam pekerjaan kamu. Ya, kamu masih muda di sini. Perjalanan kamu masih panjang. Ya, kamu adalah seseorang wanita berambut hitam, bergelombang. Ya, jadi waspada, jangan terlalu fokus kepada hal cinta. Misalkan jadi nggak fokus kerja, akhirnya kerjaan berantakan, bisa kehilangan pekerjaan. Kayak gitu. Jadi hati-hati masalah keuangan yang mungkin lebih perlu kamu fokuskan dalam hidup kamu daripada hal-hal berkaitan cinta. Terus untuk kalian yang dimana kamu adalah seseorang yang masih muda juga, tapi kamu itu adalah seorang wanita yang jika mencintai seseorang terlalu berlebihan. Ya, jadi kamu mungkin sering banget cemburu sama pasangan kamu. Karena akibat kamu yang terlalu berlebihan dalam mencintai seseorang. Ya, jadi kalau kamu udah cinta sama seseorang, kamu itu lupa untuk mencintai diri sendiri. Jadi seringkali dimanfaatkan oleh orang lain dan tidak dihargai oleh orang lain. Karena kamu yang terlalu berlebihan gitu ya di sini. Akhirnya apa? Kadang itu seseorang berkhianat itu mungkin ya kamu harus introspeksi diri. Karena kamu yang terlalu berlebihan mencintai orang tersebut. Jadi ketika kamu cinta banget sama seseorang, kamu tuh mudah cemburu di sini. Ya, jadi mudah cemburu. Yang akhirnya membuat adanya ketidaknyamanan sama seseorang itu. Yang tadinya orang itu nggak ada niatan untuk berselingkuh, berkhianat gitu ya. Tapi karena sikap kamu yang selalu cemburu, ya membuat dia kayak ngerasa nggak nyaman. Pergi kemana ditanyain, ya nggak bales chat, marah-marah. Pokoknya ada situasi yang dimana kamu adalah orang yang tulus, kamu adalah orang yang baik. Tapi kadang terlalu berlebihan dalam mencintai seseorang itu juga nggak baik. Nggak baik buat mental kamu, nggak baik juga dalam hubungan kamu. Karena bisa menyebabkan seseorang jadi nggak nyaman sama kamu. Makanya di sini ya entah salah dia, entah salah kamu, berusaha untuk cinta sama diri kamu sendiri. Ya di sini. Tapi aku melihat di sini bakal ada sebuah pencapaian ya dalam karir kamu. Meskipun di sini kamu mungkin nggak beruntung dalam hal cinta, tapi aku melihat ya ada banyak keberuntungan dalam hal materi kamu. Tapi bukan berarti di sini itu semua nggak beruntungnya itu gara-gara sesuatu hal negatif ya. Tapi di sini kamu yang harus introspeksi diri ya. Kamu yang harus introspeksi sendiri. Jadi nggak boleh untuk terlalu berlebihan dalam mencintai seseorang. Terus, jika kamu adalah seorang pria, atau di sini kamu yang berdealing dengan seorang pria dewasa yang suka membantu, yang menyenangkan, ya. Di sini hati-hati. Aku melihat ada sebuah masalah, konflik, perbedaan pendapat. Jadi hati-hati jika kamu berdealing dengan seseorang. Orang ini sangat care sama kamu, orang ini sangat percaya sama kamu. Ya, orang ini sangat cinta sama kamu. Cuma hati-hati jangan sampai ada konflik atau masalah yang timbul diakibatkan dari orang sekitar. Jadi kayak hasutan,
Entah kamu yang dihasut oleh orang lain sehingga kamu marah sama pasangan kamu, atau di sini ada kondisi dimana kayaknya ada keluarganya yang nggak setuju gitu ya. Ya, padahal orangnya baik ya. Cuma mungkin di sini karena kebaikan seseorang laki-laki ini sering banget bantu orang lain, kadang ada lawan jenis yang baper, dikiranya suka sama dia, sama seseorang itu. Jadi di sini akhirnya orang-orang yang mungkin pernah dia bantu, yang suka sama kebaikan dia, punya ambisi untuk memiliki dia, ya, sehingga berusaha untuk menghasut, menghancurkan hubungan kalian. Ya. Jadi orangnya baik, tapi kadang terlalu baik hingga orang lain itu salah mengartikan. Jika kamu berdealing dengan seorang pria ya, orangnya dewasa, baik, tapi sering banget orang-orang itu baper sama kebaikannya. Itu yang menyebabkan kayak dia menyebar jaringnya sendiri gitu loh, sehingga orang lain itu banyak yang suka sama dia, akhirnya berambisi untuk memilikinya ya. Dan itu berpengaruh, mungkin kalau kamu adalah pasangannya, berpengaruh sama hubungan kalian. Entah nanti seseorang itu jadi manas-manasin sehingga kamu cemburu ya, sehingga kamu marah gitu ya, ada hasutan-hasutan gitu. Oke. Hati-hati dengan kesehatan kamu di sini ya, hati-hati dengan kesehatan kamu nggak bisa untuk membiarkan di sini. Aku melihat ada sebuah kesehatan yang perlu kamu jaga atau perlu kamu perhatikan di sini. Entah mulai untuk menjaga pola makanan, pola tidur ya. Aku melihat ada beberapa dari kalian yang pola hidupnya kurang baik, entah itu dari segi makanan, entah itu dari tidurnya, kurang berolahraga. Kalau dibiarkan di sini bisa menjadi sebuah penyakit. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada death, ada coach, imagination, self love, give, treat well. Oke, kita akan klarifikasi satu-satu di sini ya. Ada death. Aku melihat di sini untuk kalian mungkin ada hubungan yang baru saja berakhir. Ada hubungan yang harus diakhiri agar ada kehidupan yang lebih baik lagi. Atau di sini hati-hati ya, mungkin entah ya, kamu akan mendapatkan sebuah kabar tentang kematian atau tentang kehilangan sesuatu ya, entah ada tetangga yang gak ada, terus ada siaran di masjid atau apa gitu ya, atau di sini yaitu tadi ya, memang seharusnya ada sesuatu yang hilang dalam hidup kamu karena akan ada kehidupan yang lebih baik dari saat ini. Mungkin kamu akan merasa sedih dari sesuatu yang hilang dalam hidup kamu, tapi ternyata sesuatu yang hilang itu akan membawa sebuah perubahan dalam hidup kamu jadi lebih baik lagi. Mungkin kamu selama ini menjalani hubungan yang toksik bersama dengan seseorang, yang akhirnya semesta membantu kamu untuk mengakhiri hubungan yang sangat sulit itu. Mau gak mau ada situasi yang mengharuskan kamu untuk mengakhiri hubungan. Karena sudah saatnya kamu mendapatkan sebuah perubahan lebih baik ya dari hidup kamu saat ini. Oke, ada coach di sini.
Oke. Untuk hal bisnis, pekerjaan atau usaha, jadi jika kamu mau untuk membuka usaha, kamu harus tanyakan dulu kepada orang yang benar-benar paham dalam usaha yang ingin kamu buka. Ya, kayak kamu tuh butuh pembimbing, butuh coach. Ya, karena kamu nggak bisa untuk memikirkan, aduh, aku harus usaha ini nih. Mungkin aku akan mendapatkan keuntungan seperti ini nih, ya, yang gede seperti ini. Nggak boleh kamu hanya memikirkan keuntungan, karena yang harus dipikirkan dalam memulai usaha juga memikirkan resiko kerugiannya, bukan hanya keuntungannya. Ya, mungkin kamu di sini kayak perlu pembimbing, perlu coach untuk benar-benar memberikan pencerahan untuk kamu agar kamu bisa melihat baik buruknya dari sesuatu yang akan kamu mulai. Ya, atau di sini dalam sebuah hubungan kamu butuh seseorang yang berpengalaman dalam soal itu, atau kamu butuh coach, ya, seseorang yang bisa untuk mengarahkan kamu, entah kamu disuruh untuk memiliki kesabaran dalam menghadapi situasi hubungan kamu atau gimana gitu, ya, atau kamu hanya sekedar kayak kamu nggak bisa menyimpan semua unek-unek kamu sendiri. Kamu butuh seseorang untuk mengungkapkan isi hati kamu, sharing sama seseorang. Apakah dalam situasi ini kamu yang dibutakan oleh cinta, sehingga kamu nggak bisa melihat baik buruknya seseorang itu untuk hubungan kalian. Ya, mungkin dengan sharing dengan seseorang yang pandangannya netral, di sini kamu akan tahu baik buruknya sesuatu yang kamu jalani. Oke. Imajinasi. Ada yang lagi banyak berimajinasi ya di sini ya, untuk memiliki kesuburan. Ada yang berimajinasi untuk cantik. Mungkin ada yang andaikan aku oplas, tanam benang, cari benang, atau bisa putih gitu ya. Ada yang berimajinasi tentang kecantikan. Ada yang berimajinasi tentang untuk memiliki anak. Ada yang berimajinasi tentang kekayaan ya. Jadi ada beberapa dari kalian yang saat ini tuh lagi nggak ngapa-ngapain, terus berimajinasi, membayangkan andaikan aku punya anak begini, andaikan nanti aku bisa secantik ini, aku bisa putih dan sebagainya, kayak gitu ya. Entah karena kamu ngelihat vlog wanita cantik, atau kamu ngelihat sesuatu apalah ya, sehingga kamu membayangkan tentang kecantikan, keberlimpahan atau kesuburan. Terus di sini kembali lagi dalam hal mencintai seseorang diharapkan untuk self love ya. Karena beberapa dari kalian Two of Cups-nya kebalik di sini. Selalu tidak mendapatkan cinta yang baik untuk kalian. Merasa selalu salah ya dalam bertemu seseorang. Ada penolakan, ada perpisahan, banyak pertentangan, hubungan yang ekstrim di sini. Karena apa? Diminta untuk kamu untuk self love ya. Entah itu untuk kebaikan diri kamu atau untuk kebaikan hubungan kamu. Ya. Self love di sini kayak bener-bener harus kamu lakukan ya. Untuk kesehatan mental kamu. Agar kamu itu kayak dalam mencintai seseorang itu nggak terlalu overthinking gitu ya, nggak terlalu cemas berlebihan, takut kehilangan dan sebagainya. Kalau kamu udah self love, kamu akan bisa mengimbangi semua itu. Karena aku melihat banyak sekali beberapa dari kalian itu yang sering berkorban ya untuk seseorang yang dicintai, tapi karena kamu yang terlalu mencintai seseorang tersebut secara berlebihan dan ugal-ugalan itu ya, akhirnya di sini kamu sering dimanfaatkan ya. Kalau dia salah ya udahlah, pasti nanti dimaafkan karena kamu cinta banget sama seseorang itu. Akhirnya apa? Kamu sering banget nggak dihargai, dibohongi ya, karena sikap kamu yang terlalu berlebihan. Atau malah sebaliknya di sini ya, karena sifat kamu yang terlalu berlebihan, jadinya beberapa dari kalian overprotective banget dalam
berhubungan tersebut, sehingga ada ketidaknyamanan. Setulus-tulusnya seseorang yang datang buat kamu, tapi kalau kamu terlalu berlebihan, jadi efeknya itu negatif. Karena apa? Jadi nggak betah. Karena entah kamu punya trauma lah di masa lalu, atau apalah yang menyebabkan kamu kayak selalu khawatir, takut kehilangan seseorang itu. Ya dia baik, dia care sama kamu, dia nge-treat kamu baik banget, tapi setelah menjalani hubungan dengan kamu, dia merasa adanya ketidaknyamanan. Mungkin karena ditanya-tanya terus, dia nggak punya ruang sendiri untuk teman-temannya atau apa gitu loh, selalu dicurigain atau apa. Akhirnya apa? Ya dia berbohong, akhirnya dia menghadirkan pilihan lain karena merasa udah nggak nyaman. Jadi self love ini sangat kamu butuhkan dalam hubungan percintaan kamu, dalam diri kamu, entah itu untuk kebaikan kesehatan mental kamu atau kebaikan untuk hubungan kamu. Kadang ada memang dianya yang salah, ya, dianya yang salah, udah mengkhianati, udah membohongi, udah mengecewakan, memanfaatkan dan sebagainya. Tapi kita juga harus introspeksi. Oh, mereka melakukan itu semua karena kita yang terlalu berlebihan dalam mencintai seseorang, yang akhirnya mereka seperti itu. Seandainya kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, kamu akan punya pagar, kamu akan punya tembok. Halah daripada memikirkan dia, daripada cemburu berlebihan, daripada mikirin sesuatu yang enggak, ya udah deh, fokus, kerjaanku banyak, aku fokuslah sama diriku sendiri. Ngapain gitu mikirin susah-susah mikir itu. Jadi kayak gitu. Atau di sini ada seseorang yang mendekat, loh kayaknya ke orang ini begini-begini ya, enggak gitu, aku aja bisa membahagiakan diriku sendiri, ngapain repot-repot membiarkan diriku terjun kepada sesuatu yang menyakitkan gitu. Jadi kayak kalau kamu udah self love, kamu akan membatasi diri kamu untuk terjun dari sesuatu yang kurang baik gitu ya. Terus di sini ada yang akan mendapatkan hadiah. Entah itu hadiah dari semesta atas kesabaran kamu, jadi akan ada keadilan ya dalam hidup kamu. Atau di sini ada yang akan memberikan hadiah atau memberikan sesuatu karena di sini kamu udah membantu atau baik sama seseorang, atau sebaliknya kamu ada rencana untuk memberikan sesuatu kepada seseorang ya, kayak ada timbal balik dari sesuatu yang mereka lakukan kepada kamu. Terus di sini aku harap kamu hati-hati dengan pertemanan kamu ya. Di sini ada pengkhianatan. Jangan sekali-kali memberikan nomor telepon pasangan kita kepada teman kita, dan sebaliknya jangan sampai memberikan nomor teman kita kepada pasangan kita. Kita nggak tahu ada kekilafan-kekilafan di belakang kita yang tadinya cuma curhat, tadinya cuma ingin menyampaikan unek-uneknya, teman kamu kenapa begini sih gitu loh, kenapa begini, nanti mereka nyaman, akhirnya timbul ya karena kecerobohan kita yang memperkenalkan mereka. Atau hati-hati dalam mempercayai seseorang secara berlebihan. Kamu ketemu sama teman kamu cerita, curhat, ternyata teman yang udah kamu percaya ngomong ke orang lain. Akhirnya apa yang kamu curhatkan, apa yang kamu ceritakan kepada orang lain nyebar ya. Jadi hati-hati, jangan mudah terlalu percaya sama seseorang, entah itu hanya sekedar curhat, entah itu tentang pasangan atau bahkan tentang keuangan. Udah kamu percaya banget ada teman yang ingin memanfaatkan kamu secara materi, yang ingin mendapat keuntungan secara materi. Jadi hati-hati dalam pertemanan ya. Walaupun sebaik-baiknya kita itu nggak boleh percaya terlalu berlebihan ya. Kadang yang saudara aja bisa menyakiti kita, apalagi nggak ada ya aliran darah di sini, nggak sedarah ya. Meskipun dia sebaik apapun, kita itu harus punya antisipasi dan kewaspadaan ya. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, ada yang lagi nongkrong, kumpul-kumpul sama keluarga, sama temen ya, chat, nongkrong, kumpul-kumpul sama temen atau sama keluarga, sama pasangan.
Ada kesedihan, kekecewaan, ada sebuah kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kamu, tapi tetaplah optimis untuk menghadapi semuanya ya. Terus di sini hati-hati, ada kendala yang tidak disangka, tiba-tiba ada barang yang rusak atau mobil atau motor yang mogok atau gangguan-gangguan lain. Kalau mau berpergian cek dulu bensinnya, akinya atau apanya lah ya di sini, agar tidak ada kendala-kendala di perjalanan atau tidak kendala-kendala yang tak terduga di sini. Oke. Ya, kawan yang baik, hubungan pertemanan tanpa kepalsuan. Itu dimulai dengan kamu juga bisa harus self love dan harus bisa untuk menjaga omongan, gak terlalu percaya berlebihan gitu ya. Jangan ada urusan tentang uang, yang lebih tepatnya itu. Ya, bertemu dengan orang penting. Orang penting itu bisa jadi orang yang penting bagi hidup kamu atau memang bertemu dengan orang yang benar-benar penting ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian hari ini. Bye bye.